Diberlakukannya beberapa peraturan pemerintah terkait memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona, Irfan Hakim turut angkat bicara. Ditemui dalam sebuah kesempatan di Jakarta kemarin siang, Bapak 5 anak itu menuturkan kesedihannya atas beberapa hal yang menimpa masyarakat Indonesia yang terkena dampak virus corona. Irfan merasa bersyukur dirinya masih mendapat rezeki di tengah virus corona seperti saat ini. Diakui pria 44 tahun itu, dirinya sangat rindu ingin beribadah di masjid. Seperti apa keinginan Irfan Hakim menjelang bulan Ramadan di tengah penyebaran pandemi virus corona? Stay at home dari pagi sampai maghrib, habis sholat maghrib saya harus pergi. Ada live yang masih harus saya jalankan setiap malamnya dengan beberapa prosedur dan juga kesepakatan yang ada, misal kebersihannya dan lain itu benar-benar dijaga, dan timnya juga tim kecil. Deg-degan sih, deg-degan banget, tapi masih bersyukur karena masih ada pintu rezeki yang saya bisa bagikan juga ke karyawan saya. Jadi kemarin jujur sih saya kumpulkan karyawan-karyawan saya, jadi dari kru dari YouTube, kemudian karyawan dari bakso, dari baju muslim saya, orang yang kerja di rumah saya kumpulin. Terus saya bilang bahwa harus bersyukur ya, yang lainnya itu banyak yang sudah bangkrut, gulung tikar, udah ada pemecatan di mana-mana, ada yang teman-teman yang miris sekali tinggal di rumah, katanya dia akan kelaparan, tapi tinggal pergi keluar mencari nafkah juga sudah sepi dan beresiko kena corona juga. Jadi sedih sekali. Jadi kayak rekan media seperti ini juga saya tahu kalau suruh pilih sih stay safe di rumah, tapi memang ada kewajiban yang harus kita jalani ya, tapi dengan konsekuensinya lebih bersih, lebih cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya gitu. Jadi ya udah kita jalani, dan akhirnya gue bilang ke karyawan saya bahwa harus bersyukur saya masih bisa menggaji semua karyawan, masih on time, dan juga saya tidak mengurangi gaji sama sekali, bahkan tidak terlambat. Terus saya kasih pengertian juga masalah mudik nanti dulu karena sesuai dengan anjuran pemerintah, dan mereka mengerti. Setelah saya ngomong gitu semua bekerja lebih semangat lagi, ikhlas, dan udah ini derita semua orang, dan berharap mudah-mudahan ini cepat selesai lah. Oh ya, usaha bakso saya itu kan ada baru 3 cabang, 2 di Jakarta, 1 di Bandung. Yang 2 di Jakarta kebetulan pas kontrak tempatnya juga selesai sebelum ada virus corona, baru saja saya tutup. Untung saya tutup. Kalau dilanjutin ya akan tutup juga sama gitu, nggak bisa beroperasi. Nah yang masih beroperasi itu yang di Bandung. Di Bandung berapa minggu, 3 minggu tutup. Baru per hari ini kalau tidak salah mulai buka lagi, tapi itu pun take away dan juga online. Nah tapi karyawan-karyawan yang di Jakarta itu dari bakso itu kan saya juga paling berat untuk memutus hubungan kerja. Jadi mereka saya karyakan. YouTube saya kan alhamdulillah masih jalan karena kontennya juga binatang, ada di rumah juga, di teman-teman saya juga. Jadi tukang bakso sekarang udah depan laptop, nggak sampai ngedit sih, tapi mereka ngasih teks, terus Google Translate dari Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Itu supaya mereka bisa berkarya walaupun di kondisi seperti ini. Jadi gue cari celah-celah, siapapun harus bekerja, harus tetap bekerja, maksudnya supaya tidak ada pemecatan sampai di titik. Kerugian sih ya pasti ada lah, maksudnya menurunnya roda ekonomi pasti. Tidak hanya saya masih dianggap bisa beruntung lah. Kayak bakso tadi, akhirnya saya jual baksonya frozen dalam bentuk beku, terus udah gitu juga jualan minuman pon-pon yang buat daya tahan tubuh. Jadi otak harus berpikir keras gimana cara ya, plan A, plan B gitu. Jadi tapi memang tidak serame yang sebelumnya, tapi ya masih ada rezeki yang masuk lah. Jadi kalau masalah ekonomi kita harus melihat ke bawah. Banyak sekali yang kemarin saya terima telepon, ada yang penghasilan sehari cuma Rp2.000, Rp4.000. Aduh, makan juga mereka bingung. Hari ini bisa nggak makan, apalagi besok nggak tahu mau makan apa gitu. Dan itu tidak hanya 1-2 orang, banyak sekali. Berharap mudah-mudahan banyak yang mendoakan, katanya Ramadan sudah tidak ada corona. Amin, insya Allah. Karena nikmatnya bulan Ramadan salah satunya sholat di masjid. Walaupun tarawih itu tidak wajib di masjid, tapi ketika kita melakukan bersama-sama, ketemu dan tetangga yang jarang ketemu, apalagi nanti ketika Idul Fitri, sholat id, aduh masa nggak ada sih gitu. Walaupun misal nanti harusnya nggak ada, ya udah kita jalani. Tapi kalau tanya maunya ada lah gitu. Kalau urusan mudik mah ya udahlah, insya Allah nanti setelah itu juga ada libur bersama gitu, bisa diundur saja.
Tapi kalau seperti terawih itu sholat id, kan kita belum tentu tahu juga tahun depan kita masih merasakan Ramadan atau enggak gitu ya. Jadi sedih banget kemarin, apalagi di masjid di dekat rumah saya kan, walaupun tidak ada yang berjamaah tapi tetap azan dikumandangkan. Dengar azan tuh aduh rindu banget gitu. Walaupun jujur sebelumnya juga saya nggak sampai rajin banget ke masjid, tapi sekarang tuh lihat masjid lewat tuh aduh kapan ya saya bisa masuk lagi ke sini ya gitu. Apalagi dari pengumuman katanya muazinnya kemarin baru meninggal juga, aduh sedih banget. Jadi gue ngobrol sama beberapa alim ulama sih ya, ini pertanda akhir zaman sih udah sangat jelas sekali, sedikit udah ditunjukkan. Belum lagi ada dentuman apalah itu berapa hari yang lalu, gue juga nggak tahu sampai sekarang juga kan belum ada bisa menjelaskan itu apa. Jadi sampai bertanya-tanya ini ada apa ya gitu. Jadi kalau misal kita masih gitu-gitu aja, belum ada perbaikan diri, menurut gue sih gila aja gitu loh. Yang menciptakan tuh sudah menunjukkan kuasanya gitu. Dan mudah-mudahan momen ini harus diambil hikmahnya. Keluarga jadi makin dekat karena pertemuan dalam satu rumah itu jadi makin sering lagi, seperti saya juga mengalami. Terus juga ya udah, negatifnya kita lupakan dulu, kita banyak bersyukur aja dulu. Insya Allah kalau banyak bersyukur akan banyak jalan, akan banyak rezeki dari segala pihak.